Teman-teman, pada sore hari ini Ko Indra ajak kita bangkit berdiri yuk. Kita mau siapin hati untuk menyembah Tuhan. Teman-teman, mari kita tundukkan kepala kita. Hari ini mari kita secara pribadi datang menyapa Tuhan. Katakan, Tuhan, ini aku. Tuhan, aku ingin tahu Engkau inginkan apa dalam hidupku. Tuhan, aku sungguh-sungguh ingin dekat padamu Tuhan. Mari Engkau berdoa secara pribadi. Tuhan, inilah setiap kami. Kami rindu mengenal Engkau. Ada banyak hal yang kami lewati yang mendistraksi pikiran kami. Ada banyak informasi dan hal yang kami lihat yang sering membuat kami lupa akan Engkau ya Tuhan. Sore ini kami datang, kami hadir, kami memandang kepadamu. Berkatilah setiap kami ya Tuhan. Ibadah pada hari ini dimulai dengan mengakui bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dialah Allah yang mengutus anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk mati bagi kita. Dan rohnya akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beribadah teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, mari kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom teman-teman. Bersyukur ya, hari ini kita bisa beribadah bersama, baik yang ada di gereja ataupun yang berada di rumah. Teman-teman, di saat kita sedang susah, sering di dalam keadaan yang sangat terpuruk, Tuhan selalu ada bersama kita. Ia selalu menyertai kita apapun yang terjadi pada kita. Dia teramat baik. Mari kita memuji Tuhan di hadapan kemegahan-Nya. Ku
Masih semangat ya teman-teman? Kita akan mengakui bahwa Tuhan kita adalah yang paling hebat. Tiada siapapun yang bisa mengalahkan Dia. Dia adalah Tuhan yang Allah perkasa. Yang pertama kita akan mengatakan Allah Yesus kau perkasa. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan Yesus. Kita katakan, Tuhan, Kaulah penolongku yang setia. Kasih-Mu menemani
kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, tak ku bimbang. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Berserah, ku percaya. Hanya Yesus penolongnya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya kepadamu. Berserah, ku percaya. Hanya Yesus penolongnya setia. Hanya Yesus penolongnya setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolongnya setia. Mari kita berdoa. Tuhan, seperti lagu yang kami naikkan, biarlah senantiasa seumur hidup kami menjadi orang-orang yang mau berserah. Kami menjadi orang-orang yang mau bersandar kepada Engkau ya Tuhan. Karena seringkali di dalam kehidupan ini kami menemukan diri kami sering bersandar dengan kekuatan kami, sering berbangga dengan diri kami. Kami sering melupakan Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami sadar kami butuh Engkau senantiasa memimpin hidup kami. Tolong kami ya Tuhan. Dan pada sore hari ini kami bersyukur kami boleh memiliki kesempatan untuk bersandar kepada firman-Mu sekali lagi. Kami ingin membuka hati kami ya Tuhan. Engkau celikan mata kami untuk boleh mengenal kebenaran firman Tuhan. Supaya kami boleh mengerti sungguh bahasa surga yang disampaikan bagi setiap kami. Supaya kami boleh mengerti apa rencana-Mu, panggilan-Mu bagi hidup kami. Tolong kami ya Tuhan. Kami bersyukur untuk perenungan firman ini. Engkau memimpin hamba-Mu untuk boleh menyampaikannya dengan baik bagi teman-teman semua. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk waktu ini. Amin. Teman-teman bersyukur kepada Tuhan. Ko Indra diberikan kesempatan sekali lagi bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan sharing dengan teman-teman ya. Teman-teman, hari ini seharusnya adalah penginjil roh tua yang akan menyampaikan firman Tuhan, tetapi anaknya sedang sakit ya. Kita doakan supaya anaknya bisa segera pulih. Kemarin sudah membaik dan sudah keluar dari rumah sakit, teman-teman. Kita berdoa untuk Kak roh tua bisa anaknya bisa segera kembali pulih ya. Teman-teman, hari ini kita akan belajar dari tema besar kita yaitu train your faith. Terkadang iman kita teman-teman akan diuji, akan dilatih melalui kesulitan. Mari kita akan belajar dari Ibrani 2 ayat 4 sampai 8. Mari kita buka Alkitab kita. Ibrani 12 ayat 4 sampai 8. Ko Indra akan baca bagi kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anak-anakku,
Janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi kamu anak-anak gampang. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Teman-teman, kemarin Ko Indra melakukan sebuah survei kecil ya. Itu sudah malam banget ya, Ko Indra merasa semoga tidak mengganggu teman-teman chat itu ya. Ko Indra melakukan survei secara sederhana terhadap 25 orang ya, ada 25 orang yang membalas survei itu. Nah, dan ini hasilnya. Bisa next. Oke. Pertanyaan Ko Indra sederhana, apa yang menjadi kesulitan ketika kamu jadi anak Tuhan? Apa yang menjadi difficulties-nya? Nah, 64% anak-anak ini berkata hidup kudus di tengah banyak godaan dosa. Nah, ini 64% ya dari 25 orang itu. Yang kedua, sulit banget mengenal diri, tujuan hidup dan masa depanku. Ya, menemukan dirinya ya. Yang pertama relasi dengan Tuhan ya, yang kedua identitas siapa saya ya. Yang ketiga, sulit banget mengenal diri yang ini ya. Itu abaikan saja, itu Ko Indra nggak tahu apa ya. Ada 48%, itu nggak tahu apa. Ko Indra salah masukkan. 44% sulit banget disiplin ya. Selanjutnya 36% pengaruh buruk sosial media dan lepas dari kecanduan. 32% hidup yang menyerupai Yesus di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi itu hasil survei, tadi ada 1 poin nggak tahu apa, dan itu cukup besar ya, 48%. Teman-teman, kita melihat secara nyata pergumulan kita ya. Ada kesulitan kita taat sama Tuhan karena kita bergumul dengan dosa. Kita bergumul dengan dosa orang lain, dengan dosa orang tua yang melukai kita, teman kita melukai kita, publik menilai kita, melukai kita. Diri kita hidup di dalam dosa mempengaruhi kita takut untuk dekat dengan Tuhan. Masalah kita dengan Tuhan bermasalah. Yang kedua, kita tuh pengen punya tujuan. Ketika seseorang mencintai uang, tujuannya adalah dia pengen kaya, ya. Anak-anak Tuhan juga bergumul. Yang penting di dalam hidupku ini uang, bajuku, sosial mediaku, atau apa? Aku ini apa? Apakah aku harus ambil jurusan dokter karena mamaku yang minta, atau sebenarnya aku harus ambil jurusan sebagai seorang yang memiliki seni menulis, sebagai seorang writer, sedangkan mama memaksa aku menjadi dokter. Karena mama dulu cita-citanya mau jadi dokter. Nah, teman-teman, ada kebingungan di dalam mengenal diri kita. Ini perkataan mama benar gak sih? Atau aku yang benar? Atau siapa yang benar? Tuhan gimana tuh kasih tahu kalau ini cita-citanya aku? Gimana aku bisa tahu? Jadi ada kesulitan di dalam perjalanan hidup kita untuk mengenal apa yang Tuhan mau. Ini yang Ko Indra bilang sebagai panggilan hidup. Tuhan ketika kasih kita bakat berbisnis, apa yang Tuhan mau dalam bisnis kita? Ketika Tuhan kasih kita jadi seorang selebgram misalnya, atau gamer, Tuhan mau kita ngapain? Itu menjadi kesulitan dan bahkan kadang saking sulitnya kita mengabaikannya. Kita bodoh amat ya. Ada anak-anak zaman sekarang ini termasuk Ko Indra sebagai milenial seringkali melarikan diri ke sosial media ketika ada kesulitan. Karena apa?
Di sana ada hiburan, teman-teman. Di sana ada sesuatu yang menarik, yang membuat kita lupa dengan masalah hidup. Mama papa berantem ya, aku nonton YouTube aja, aku nonton Korea drama aja, aku lupakan semua. Tapi masalahku tetap ada. Jadi teman-teman, kesulitan kita menjadi anak-anak Tuhan begitu rumit dan kompleks ya. Habis itu kecanduan ya, kecanduan, ada bagaimana kita menyerupai Tuhan Yesus di tengah kehidupan kita sehari-hari. Dia anak gereja tapi kok kelakuannya kayak gitu ya. Kita tertekan ya. Kita tertekan secara moralitas. Kita pengen terlihat baik, tapi buktinya kita gagal. Kita pernah sinis sama seseorang, kita pernah melukai seseorang, sehingga membuat orang itu menilai kita. Kita merasa, aku kayaknya gak layak deh jadi murid Tuhan Yesus. Teman-teman, hari ini ada dua hal yang akan kita bahas tentang penderitaan-penderitaan yang kita alami. Pertama yang akan kita pahami dari kitab Ibrani adalah penderitaan kita adalah penderitaan yang tidak mematikan. Teman-teman, kalau kamu di-judge, kamu kalau dinilai oleh orang lain, itu gak akan mematikan kita. Mungkin bisa mematikan semangat kita, tapi gak bisa mematikan diri kita. Jadi, kitab Ibrani pengen kasih tahu bahwa, jemaat Ibrani, penerima surat Ibrani, kalian di dalam Yesus akan menderita, tapi penderitaan itu tidak akan mematikan kalian. Artinya apa? Kita lihat ayatnya ya. Ibrani 12 ayat 3 di ayat sebelumnya ya. Ini ada kaitan sama ayat yang kita baca hari ini. Penulis Ibrani berkata, ingatlah selalu akan Dia, yaitu Yesus, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak-pihak orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Yang Ko Indra bold itu ya. Supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Karena siapa? Karena yang minggu lalu kita sudah bahas. Pandanglah pada penderitaan Yesus. Bisa next? Sehingga pembaca Ibrani beroleh kekuatan dari kemenangan Yesus atas penderitaan. Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang bangkit, kamu gak boleh gak semangat ketika menderita. Penulis Ibrani pengen bilang gitu. Pandanglah pada Yesus, yang Dia itu menderita sampai mencucurkan darah, sampai dia mati secara fisik untuk menebus kita. Artinya apa teman-teman? Ada sebuah kematian yang paling menakutkan yang menanti kita kalau tidak ada Yesus. Apa itu? Murka Allah. Hari ini setiap orang yang belum percaya kepada Yesus, yang belum percaya Yesus menebus dosanya, Allah menanggung dosanya, akan berhadapan dengan murka Allah. Teman-teman, kalau bahas tentang murka Allah begitu mengerikan ya. Ada penulis di Perjanjian Lama tulis gini, orang-orang fasik sebelum murka Tuhan datang, mereka minta gunung-gunung itu timpa mereka sampai mati. Supaya mereka jangan ketemu sama murka Allah. Bayangkan ya teman-teman. Dia lebih milih ditimpa oleh batu besar, yaitu gunung, daripada ketemu murka Allah. Teman-teman, kalau teman-teman hari ini naik mobil, tiba-tiba longsor ya, ditimpa sama batu besar. Sakit gak itu teman-teman? Sakit ya. Bahkan mungkin bisa mati. Bayangkan, katanya orang-orang fasik sebegitu takutnya ketika berhadapan dengan murka Allah. Mereka takut, orang-orang berdosa itu takut berhadapan dengan penghukuman Tuhan. Teman-teman, penderitaan sebesar itulah kalau tanpa Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita. Karena kecenderungan kita adalah melakukan dosa.
Oleh karena itu, kenapa kekristenan itu adalah keselamatan karena anugerah. Kita diselamatkan karena pengorbanan Tuhan Yesus, bukan karena pekerjaan kita. Jadi dikatakan salvation is by faith and grace. Bukan by works, bukan by apa yang kita lakukan, tapi by faith, by grace. Kamu tidak melakukan apa-apa yang menguntungkan Tuhan, tiba-tiba ada temanmu ajak kamu, ayo dekat sama Tuhan yuk, kita berdosa. Teman-teman, kamu gak ada menguntungkan Tuhan. Mungkin selama ini kamu jauh dari Tuhan, kamu hidup sesuka kamu. Tapi tiba-tiba ada yang datang cari kamu. Ada yang Tuhan gerakin hatinya untuk cari kamu. Ayo ibadah. Ayo jangan lupa sama Tuhan. Makanya by grace, bukan by works. Kecuali kamu sudah kasih Tuhan 100 juta. Tuhan ini 100 juta. Tuhan aku udah buat 100 kebaikan minggu ini. Undang aku dong untuk ketemu Tuhan. Oh ya, karena kamu sudah persembahan 100 kebaikan, 100 juta, 100 rumah, 100 temanmu. Wah, kamu kerja keras ya. Aku undang kamu untuk dekat pada salibku. Kamu aku selamatin. Keselamatan kita bukan karena pekerjaan kita, bukan karena kita. Karena Tuhan sudah membayar kita, maka kita hidup bagi Dia. Oleh karena itu, yang ditekankan penulis Ibrani bagi setiap jemaat yang menderita adalah, kamu akan menderita ketika melayani Tuhan, tapi nggak akan mati, karena Tuhan di situ. Karena kematian itu sudah digantikan Tuhan. Kematian yang jauh lebih mengerikan sudah ditanggung oleh Tuhan. Karena Yesus yang hidup itu, karena Tuhan Yesus yang menang itu, maka penulis Ibrani mengatakan, kamu jangan lemah dan putus asa. Di dalam bahasa Inggrisnya dituliskan begini, do not lose heart. Bisa next ya slide-nya. Artinya apa? Berarti kamu jangan menyerah, jangan tumbang dari ikut Tuhan Yesus, jangan gak lihat Yesus, jangan lupa sama Tuhan Yesus, jangan nyerah ikut Tuhan Yesus karena kekhawatiran hati. Bagaimana kita bisa tidak menyerah dalam iman? Karena menurut penulis Ibrani, kita tidak semenderita Yesus. Kita lesser suffering, bisa next ya. Lesser suffering yaitu penderitaan anak-anak Tuhan tidak sebanding dengan penderitaan Yesus yang harus menyerahkan nyawanya. Penderitaan Yesus yang harus menanggung murka Allah menggantikan kita. Jadi selama teman-teman hidup, Ko Indra bukan bilang kalian gak boleh curhat kalau kalian menderita. Bukan, curhat boleh, tapi jangan nyerah ikut Tuhan karena penderitaan. Penderitaan gak akan hilang teman-teman dari hidup kita. Kalau kamu mau cari Tuhan yang gak kasih penderitaan, salah tempat teman-teman. Penderitaan akan ada. Bahkan kita masih bisa berdosa. Tapi Tuhan sudah jamin kalau kamu percaya Yesus yang gantikan dosaku. Teman-teman, lalu aku suka-suka dong hidupnya. Aku nyontek lah, bodoh amat. Kan kita sudah diselamatkan Tuhan Yesus. Teman-teman, kita pernah dengar ya, dari Kak Siska, kalau orang yang menghargai pengorbanan Tuhan, dia pasti tidak akan mengejar dosa lagi hidupnya. Dia pasti akan berusaha melawan dosa. Karena kalau dia terima anugerah, dia berkata, oh Yesus sudah mati bagi aku, berarti hidupnya suka-suka aku. Kan Tuhan Yesus besok ampuni. Kata Kak Siska apa? Itu namanya tidak sopan. Artinya apa? Misalnya kalian ulang tahun, Ko Indra beliin kalian 1 handphone baru. Ya, terus kalian buang HP-nya. Itu Ko Indra kerja mati-matian, Ko Indra tabung, Ko Indra beliin, terus kalian bilang, aku gak mau Samsung, aku mau iPhone, dibuang Samsungnya.
Itu namanya tidak sopan terhadap orang yang memberikan hadiah. Tentunya kalau kita diberikan hadiah, kita akan merawatnya. Wah, ini hadiahnya, aku gak mau pakai lah, karena aku gak mau pakai untuk nonton sesuatu yang gak bener lah, karena yang ngasih hamba Tuhan. Masa aku pakai barang dari hamba Tuhan untuk nonton sesuatu yang kotor? Nah, masa aku pakai anugerah keselamatanku ini untuk hidup sembarangan? Itu namanya gak sopan, teman-teman. Jadi penulis Ibrani ingin ingatkan bahwa anugerah itu tetap ada, penderitaan itu tetap ada, tapi pandanglah pada Yesus dengan pikiran lesser suffering. Ketika kamu menderita, kamu ingat, tidak sebanding dengan yang Tuhan lakukan bagi aku. Tapi boleh gak curhat sama Tuhan? Tuhan, aku menderita banget. Ini ada 5 temanku ini keluarin aku dari geng. Boleh curhat, Tuhan memahami itu. Tapi penderitaan itu tidak boleh membuat kamu menyerah. Ya udahlah Tuhan, kalau aku gak ada teman begini, ngapain lagi aku ikut Tuhan? Tuhan gak ada tuh berkati hidupku. Hidupku gak ada teman. Karena lesser suffering ini, kita tinggalin Tuhan Yesus yang sudah menanggung the grand suffering, yaitu murka Allah yang ditanggung Tuhan Yesus. Masalah terbesar, yaitu maut, sudah ditanggung sama Tuhan Yesus. Teman-teman, next. Penderitaan manusia yang paling menakutkan ialah maut. Dan sudah diselesaikan Kristus di atas kayu salib. Penderitaan fisik yang kita alami saat ini mungkin melemahkan hati kita untuk hidup. Tetapi hidup yang menderita itu tidak akan merebut roh manusia dari Kristus. Teman-teman, ketika kamu percaya sama Tuhan Yesus, kamu berjalan sama Tuhan Yesus, hidup kamu, roh kamu itu ada di tangan Tuhan Yesus. Bahkan mereka yang tidak percaya juga di tangan Tuhan Yesus, tapi nanti ada di penghukuman. Bayangkan teman-teman, pasti hidupmu. Meskipun kamu akan mungkin tes ke universitas kamu gagal, tapi kamu sudah terjamin. Di dalam penderitaan ujian masuk ke sebuah kampus itu, Tuhan masih punya plan lain. Mungkin bukan kampus ini. Teman-teman, ada satu teman Ko Indra dulu pemuda, dia pengen masuk universitas ternama. S1 dia pengen masuk, tapi dia gagal. Dia nangis, dia sedih, dia kecewa sama Tuhan. Tapi waktu dia kecewa, dia curhat sama Tuhan. Dia gak menjauh dari Tuhan. Dia nangis gak? Dia nangis. Karena dia pengen banget masuk kampus itu. Tapi gak masuk. Tahu gak teman-teman? Tuhan itu sudah rencanakan dia untuk dibentuk di kampus lain. Dan akhirnya ketika dia sudah lebih siap menurut Tuhan, ya, dia S2-nya ke kampus yang dia impikan dulu itu. Teman-teman, kadang bukan Tuhan gak kasih sama kita. Kadang Tuhan bilang no, kadang Tuhan bilang yes, kadang Tuhan bilang wait. Di dalam penderitaan itu teruslah pandang pada Tuhan Yesus. Teman-teman, Tuhan menjamin. Yang kedua teman-teman, penderitaan kita adalah penderitaan yang tidak lepas dari kasih setia Tuhan. Tadi dibahas ya, penderitaan kita adalah penderitaan yang tidak lepas dari kasih setia Tuhan. Terkadang Tuhan mendidik kita lewat penderitaan. Penuh kasih loh. Didikan yang sulit itu, kesulitan itu sebuah didikan yang penuh kasih. Tuhan tuh sedang merencanakan sesuatu. Teman-teman, kita baca Ibrani ayat 12 ayat 5 sampai 8 ya. Kita baca ulang. Di layar Ko Indra sudah sediakan. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti anak-anak? Jadi konteksnya penerima surah Ibrani ini adalah anak-anaknya Tuhan.
Hai anak-anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Teman-teman, seringkali kita tidak merasa dikasihi, padahal Tuhan mengasihi kita. Ketika teman-teman kita menolak kita, tidak mengasihi kita, kita merasa insecure ya. Ketika geng kita tidak mengakui kita, kita merasa insecure. Sehingga ketika kita diminta melakukan sesuatu yang berdosa, kita mau-mau aja karena kita pengen diakui dan dikasihi. Kita lupa Tuhan tuh jauh lebih mengasihi kita. Ya. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Karena ini konteksnya orang Yahudi yang mereka tuh sangat keras didikannya ya. Ada hajar di sana. Mungkin zaman sekarang papa-papa lebih baik ya. Karena sudah belajar psikologi trauma dan lain-lain ya. Tidak jarang menghajar anaknya. Koinda dulu dihajar. Tapi papa jarang hajar, pakai tali pinggang ya. Sakit banget teman-teman. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak gampang. Dicincaikan sama papanya, terserahlah dia mau ngapain, mau narkoba, mau free sex, mau malas, mau nyontek, Tuhan terserah. Tuhan gak tegur. Teman-teman, kalau hari ini teman-teman dengar firman Tuhan, gak enak, aku merasa berdosa sekali kalau dengar firman Tuhan ini. Teman-teman bersyukurlah. Bayangin kalau Tuhan gak peduli ya, diam aja sepanjang hidupmu, Tuhan gak pernah bicara. Kamu kaya, sukses, kamu buat dosa sesukanya, bam, murka Allah. Terkejut kamu. Kalau Tuhan masih gelisahkan hatimu, membuat kamu gak enak dengar sebuah teguran, dengerin itu teguran. Teman-teman, di sini sedang dibahas dari kitab Amsal. Ya. Kitab Amsal atau Pengkhotbah ya, kok Indra lupa. Yang penting dari Perjanjian Lama, membahas tentang sonship. Yaitu anak kita adalah anak-anak Allah. Jadi penulis mengaitkan kitab Amsal dan Ibrani, di mana digambarkan bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan adalah anak-anaknya. Ya. Jadi di sini ada sonship discipline with love. Ya, next ya. Ada sonship discipline with love motive. Jadi ketika Tuhan mendisiplin saya, itu ada kasih di dalamnya. Ada rencana yang mengasihi, yang menghangatkan di masa depan. Ada parental discipline. Tapi parental discipline di sini adalah parental discipline yang benar. Bukan papa kita mabok ya. Terus dia pukul mama, kita bela, papa jangan pukul mama, kamu kurang ajar, sini saya disiplin kamu. Bukan disiplin parental yang berdosa, tapi parental yang benar di dalam firman Tuhan. Nah teman-teman, kalau ada parental disiplin yang berdosa, kayak tadi kasus ada seorang anak dipukul papanya, dilecehkan, teman-teman boleh ngadu sama bos. Siapa bosnya? Bos mama papa Tuhan. Jadi kalau teman-teman hari ini, Koko sering cerita di sekolah ya, kalau mama papa kamu berantem, lapor sama bosnya. Tuhan, kurangi gajinya karena dia merendahkan mama. Teman-teman boleh curhat. Tuhan, kurangi omongan mama supaya papa tidak pusing. Boleh minta sama bosnya kalau ada parental yang berdosa. Mama ajarin kita bohong ya, ada tetangga datang. Halo, mama ada? Bilang mama gak ada. Mama bilang dia gak ada. Ko Indra dulu gitu ya, mama pukul-pukul Ko Indra ya. Akhirnya mama malu keluar. Jahil sih, Ko Indra banyak dosa dulu. Nah teman-teman, ada sebuah cerita ya tentang disiplin Tuhan. Ko Indra dulu waktu les bahasa Inggris, Ko Indra pernah ketemu satu teman yang menyebalkan. Ko Indra dulu pakai celana karet, anak rumahan ya, pergi les bahasa Inggris. Kecil aja, SMP segini Ko Indra. Pendek, sering dibully ya.
Dan pembulian ini menurut Ko Indra kelewatan ya. Jadi Ko Indra lagi nunggu masuk kelas, itu tempat les rame, karena tempat lesnya terkenal banget rame. Ko Indra diturunkan celananya sama teman Ko Indra. Dan itu dari kelas 3 sampai kelas 5. Setiap hari di les Ko Indra tuh selalu diganggu. Ko Indra malu, Ko Indra nangis. Ko Indra protes sama mama juga nggak tahu gitu ya, nggak berani cerita karena diancam sama teman ya. Teman-teman, ada banyak bullying yang Ko Indra alami juga, dikucilkan sama teman-teman satu grup, difitnah teman. Ko Indra punya teman baru, teman baik, deket, terus dikomporin sama orang lain, dibilang, dia jelekin mamamu loh, padahal Ko Indra nggak pernah. Tujuan teman itu jahat, ngerusak hubungan Ko Indra. Akhirnya Ko Indra dibully habis-habisan. Ko Indra terluka, Ko Indra mengalami ketidakadilan. Ko Indra selalu protes, Tuhan kenapa aku selalu mengalami ketidakadilan? Kenapa ya aku selalu kalau nggak pintar sekolahnya aku dipukul pamanku, mamaku nggak tahu. Ko Indra ditendang sampai di perut ya. Ko Indra ditendang karena nilai Ko Indra merah. Kamu jangan melawan orang tua ya, kata pamannya Ko Indra ya. Ditendang, dia masih SMA. Ko Indra ditendang perut Ko Indra ya. Padahal dia tinggal kelas. Ko Indra nilainya merah, tapi ditendang sama, kenapa Tuhan hidupku seperti ini? Hari ini Ko Indra baru tahu. Kenapa Tuhan kasih penderitaan yang begitu banyak? Supaya Koko peka sama hatinya Tuhan. Parental disiplin ini adalah ketika kamu menderita teman-teman, one day Tuhan akan bentuk kamu jadi satu karakter yang bisa membawa orang melihat bahwa Tuhan mengerti penderitaanmu. Tuhan tahu ini tidak adil. Jadi kalau teman-teman ada anak remaja sekarang lagi sedih, duduk di pojokan atau dia lagi murung, Ko Indra tuh biasa lebih peka daripada orang yang lain. Ko Indra bisa tahu, atau dari omongannya, Ko Indra tahu dia sedang kecewa. Karena Ko Indra merasakan itu, Ko Indra pernah mengucapkan kata-kata yang kecewa. Ko Indra pernah alami ketidakadilan itu, sehingga Tuhan membentuk Koko peka dengan ketidakadilan. Jadi kadang kasihnya Tuhan di akhir. Ketika kamu sudah besar, kamu sudah ngerti, kamu akan jadi seseorang teman-teman. Teman-teman, ada satu conclusion buat kita. Dalam kesulitan-kesulitan yang kamu hadapi, Tuhan begitu mengasihimu. Karena lewat semua itu, kamu akan dibentuk dengan kasih-Nya, hingga kamu memiliki karakter yang kuat untuk menyatakan kebenaran. Teman-teman, ketika Tuhan sudah membentuk kita lewat kesulitan, difficulties, banyak berbagai kesulitan, Dia akan membentuk kita semakin kuat. Kalau kita terus memandang kepada Dia, kalau kita terus tanya kepada Dia, kalau kita menjadi kecewa, karakter itu menjadi hilang. Kita pahit, kita menggerutu, kita salahin orang, ya. Kalau kita nggak terus pandang Tuhan dalam penderitaan, kita jadi orang seperti itu. Dan Ko Indra seringkali jatuh. Bukan berarti kita nggak bisa jatuh ya. Ko Indra jatuh dalam kepahitan. Ko Indra mengeluh, Ko Indra gosipin orang, pernah. Ko Indra jatuh ke dalam banyak hal yang melemahkan karakter itu. Tapi karakter itu nggak akan hilang ketika kamu kembali kepada Tuhan. Kamu bisa disembuhkan Tuhan. Kamu bisa berhenti gosip, berhenti ngeluh, berhenti. Bukan berarti nggak ngeluh semuanya ya. Maksudnya kan ada orang yang penyakitnya ngeluh mulu ya. Kamu bisa sembuh dari menjadi mengeluh yang sehat, yang baik ya. Teman-teman, Ko Indra pengen tutup dengan kisah seorang yang menderita di dalam Alkitab, yaitu Ayub. Akhir-akhir ini Ko Indra sedang baca Ayub ya. Jadi uniknya adalah ketika Ayub hilang 10 anaknya karena musibah. Karena Tuhan izinkan ya penderitaan itu terjadi. Dia kehilangan anaknya, ternaknya, rumahnya, istrinya pun meninggalkan dia kena penyakit.
Ya, satu badan itu penuh penyakit. Teman-teman bayangin nggak? Dalam satu hari, papa, mama, dedekmu, kokomu, cecemu meninggal. Tinggal kamu sendiri. Mungkin kamu jadi orang gila. Rumahmu dirampok sama kreditor. Kamu tinggal sendiri. Itu yang dirasakan Ayub. Dalam satu hari. Dan hari-hari berikutnya dia kena penyakit. Teman-teman, di dalam penderitaannya Ayub, uniknya adalah hubungan dia sama Tuhan itu tidak simbiosis mutualisme. Artinya apa? Hubungan Ayub sama Tuhan tidak simbiosis mutualisme. Artinya apa? Ayub tidak merasa Tuhan berhutang sesuatu pada dia, dan Tuhan juga merasa, Tuhan bukan merasa, Tuhan memang tidak butuh apa-apa dari Ayub. Lihat nggak teman-teman? Ayub tidak mengharapkan Tuhan memulihkan dia. Dia hanya curhat sama Tuhan sepanjang surat itu. Betapa menderitanya aku Tuhan. Temannya selalu salahin dia. Kamu berdosa, kamu berdosa, kamu berdosa, ngaku kamu. Tapi di dalam semuanya dia bilang dia hidup benar. Dia nggak minta sesuatu sama Tuhan, Tuhan juga nggak butuh apapun dari hidup dia. Nah, tapi dia berelasi sama Tuhan, dia ngobrol sama Tuhan, Tuhan ngobrol sama dia. Tuhan waktu pulihkan harta dia di bagian terakhir, itu juga nggak dia bangga-banggain. Dia ngomongnya tentang relasi Tuhan, dulu aku hanya tahu, sekarang aku melihat. Dulu aku hanya tahu, sekarang aku benar-benar melihat Engkau Tuhan. Dia ngobrol sama Tuhan sampai akhir. Kekayaannya belum balik. Teman-teman bisa nggak di dalam penderitaan itu kita tidak simbiosis mutualisme sama Tuhan. Tapi kita berelasi sama Tuhan. Kita curhat sama Tuhan. Kita nggak pengen sesuatu dari Tuhan, kita pengen Tuhannya. Ketika kamu tidak pengen sesuatu dari Tuhan, berarti kamu berelasi sama Tuhan. Tetapi ketika kamu berelasi sama Tuhan pengen sesuatu, itu hubungannya beda. Itu simbiosis mutualisme. Tuhan, aku hanya ingin Engkau. Tuhan, aku hanya ingin Engkau memulihkan kami yang berdosa. Ketika kamu ajak temanmu ke SLC, bukan supaya kamu terkenal, supaya temanmu itu berelasi sama Tuhan. Bukan supaya temanmu dapat Ferrari karena ikut Tuhan, bukan. Karena kita milik Dia. Ada satu quotes yang Ko Indra suka. Ketika kamu memiliki semuanya, kamu kehilangan Yesus. Tetapi ketika kamu memiliki Yesus, kamu memiliki segalanya. Teman-teman, hari ini kita belajar dua hal. Kita menderita di dalam dunia ini, relasi parent-child dengan Allah yang mengasihi, kita punya ini. Jangan simbiosis mutualisme sama Tuhan. Kita berelasi sama Tuhan. Tuhan kasih apa, kita syukuri. Tuhan bentuk apa, kita hadapi bersama Dia. Curhat dalam penderitaan itu kita cerita. Relasi teman-teman. Yang kedua, ketaatan di tengah penderitaan memimpin kita kepada hidup, bukan kematian. Teman-teman, penderitaan yang kita alami, mungkin hari ini ada teroris datang membunuh kita. Kita ditembak. Mata kita tertutup menghadapi kematian. Ketika di dalam Yesus, mata kita yang tertutup itu adalah sebuah pintu terbuka untuk melihat Allah langsung. Karena kita kembali kepada Tuhan. Tugas kita selesai. Mungkin ada di antara kita yang di akhir hidupnya ditembak teroris, berkata sama terorisnya, Tuhan mengasihimu. Dan kita nggak takut kematian. Teman-teman, mari kita datang ke hadapan Tuhan. Hari ini penderitaan apa yang kamu sedang alami? Mari kita tundukkan kepala kita. Apakah kamu bergumul dengan kuasa dosa?
Kamu merasa kamu terlalu berdosa, kamu gak layak untuk disayang Tuhan. Teman-teman, cara pandang Tuhan berbeda dengan cara dunia, cara papa mama, cara temanmu melihat kamu. Dia sudah mati bagi dosamu. Tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak bisa Tuhan ampuni. Hari ini apa dosamu yang membuat kamu berkata, Tuhan, aku tidak layak? Mari kamu berdoa di hadapan Tuhan hari ini. Kamu ngaku sama Tuhan, kamu berelasi sama Dia. Kamu akui itu. Dan kamu berkata, Tuhan, aku pengen hidup kudus. Karena kuasa ini terlalu kuat hari ini Tuhan. Patahkan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Aku mematahkan kuasa ini tidak berkuasa lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Atau kamu sedang menderita karena kamu bingung dengan masa depan kamu. Teman-temanku jelas, teman-temanku dapat kuliah yang bagus, aku biasa-biasa aja. Aku gak menarik, kamu putus asa. Teman-teman, Tuhan akan pakai kamu jadi berkat. Tuhan akan pakai kamu. Karena kamu orang yang sudah diselamatkan dari masalah penderitaan terbesar yaitu murka Allah. Masa kamu gak punya masa depan? Kalaupun kamu di tempat yang kecil, kamu akan jadi berkat. Kalaupun kamu di tempat yang terkenal, kamu tidak akan tergoda dengan kondisi terkenal itu. Kamu akan terus ingat Tuhan. Atau kamu susah karena kondisi keluargamu yang sedang hancur. Cerita sama Tuhan. Atau kamu kecanduan dosa. Minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami bisa belajar bahwa Engkau telah mengalahkan penderitaan yang paling menakutkan, kesulitan yang paling mematikan, yaitu maut. Dalam hidup kami ke depan kami mungkin akan mengalami banyak kesulitan. Kami tidak tahu. Tetapi ketika itu terjadi Tuhan, kami percaya Engkau tidak meninggalkan kami. Karena Engkau telah menyelesaikan penderitaan terbesar, tidak mungkin karena penderitaan-penderitaan kecil di dalam hidup ini Engkau meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk mengingat Engkau sudah menanggung lebih daripada yang kami butuhkan. Berikan kami panggilan supaya kami dapat menemukan Engkau di dalam hidup kami. Pimpin masa depan kami ya Tuhan. Bentuk karakter kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sekali lagi mengingatkan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk firman-Mu. Amin. Teman-teman, tibalah saatnya kita untuk memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan secara langsung melalui kotak persembahan yang ada di belakang atau dengan men-scan QR code yang ada di depan bangku teman-teman ataupun yang di layar Zoom. Juga bisa mentransfer ke rekening gereja. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada kami Tuhan. Tuhan, inilah persembahan kami Tuhan, berkatilah persembahan ini, kiranya persembahan kami dapat memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan, supaya kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan mengangkat pujian doksologi. Memuji Kau besar.
kita berdoa memohon berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa yang menciptakan dunia ini, kasih sayang dari Yesus Kristus, dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita, memimpin kita untuk hidup taat kepada firman Tuhan hari demi hari dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan berdoa saat teduh di hadapan Tuhan. Oke, teman-teman, bersyukur kita bisa sama-sama bersekutu dengan Tuhan hari ini. Teman-teman, ada beberapa pengumuman yang Ko Indra ingin kita semua perhatikan. Pertama, Ko Indra mengucapkan terima kasih kepada teman-teman tim worship yang sudah membawakan puji-pujian mengajak kita menyembah Tuhan dengan baik hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati pelayanan teman-teman. Teman-teman, yang kedua adalah Ko Indra pengen welcome bagi teman-teman yang pertama kali datang ke ibadah SLC. Ko Indra boleh minta dengan kasih, teman-teman dengan jangan ragu-ragu boleh berdiri di tempat supaya kita boleh menyambut. Silakan berdiri di tempat. Oke, mari kita berikan tepuk tangan. Ada lagi? Ada lagi yang pertama? Oke. Selamat datang, silakan duduk. Kalau belum punya tempat ibadah, kamu pengen mengenal Tuhan, pengen mengenal siapa kamu, pengen memulihkan relasi kamu dengan sesama, silakan kamu boleh beribadah bersama kami di tempat ini. Selamat datang. Teman-teman, yang ketiga adalah bagi teman-teman yang komitmen, aku pengen lebih kenal Tuhan, aku pengen lebih dekat kenal Tuhan, aku pengen tahu apa yang Tuhan inginkan di dalam hidupku. Mari datang kita cari sama-sama di dalam cross. Kita cari kehendak Tuhan. Kita tahu lebih banyak lagi lewat belajar firman Tuhan. Mari kita bergumul bersama di dalam satu cross. Teman-teman yang mau ikut cross, yaitu kelompok tumbuh bersama kita bisa bertumbuh bersama mengenal Tuhan dari SMP sampai SMA. Kita semakin jelas mengenal Tuhan. Kita semakin jelas mengenal diri. Kita semakin hidup bagi Tuhan. Mari teman-teman daftar cross. Kalau kamu punya teman baik, 3 orang, kamu pengen ajak mereka cinta Tuhan, mereka juga sungguh-sungguh, ayo kita bentuk cross baru. Teman-teman bisa memberitahukan kepada Ko Indra atau saudari Tan Ge Chin. Atau teman-teman bisa daftar lewat direct message ke sosial media SLC. Ko Indra, aku pengen cross, nanti Ko Indra akan respon karena Ko Indra juga memegang admin daripada sosial media SLC. Dan teman-teman, besok mari kita beribadah sebagai keluarga besar Gereja Kristen Kalam Kudus. Jadi kita bukan bocil ya, SLC bukan ibadah untuk bocil, tapi SLC adalah rumah bagi anak remaja. Besok kita bersatu bersama seluruh gereja Tuhan. Gereja Tuhan adalah setiap pribadi. Kita bukan orang bocil, kita adalah gereja Tuhan. Jadi datanglah lewat online atau lewat onsite di ibadah Raya 2 jam 10. Silakan datang dengan papa mama, beribadah bersama mama papa, dan teman-teman kita bersatu sebagai satu gereja keluarga besar di dalam Yesus Kristus. Oke teman-teman, itu saja pengumuman buat kita. Jangan lupa minggu depan mengajak teman-teman kalian, at least 2 orang, 3 orang, terserah teman-teman. Ada 24 kali 7 ya. Kita sehari dikasih 24 jam. Tuhan kasih 7 hari kali 24. 1 hari di hari Sabtu, 1 jam. Kita dengar suara Tuhan. Supaya di jam-jam 24 kali 7 itu kita selalu hidup bagi Tuhan. Mari ajak teman-temanmu untuk datang beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa be the salt
be the light for Christ. Bye-bye, sampai jumpa minggu depan.